Oke, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang kembali di webinar Teologi yang ke-8 dari Prodi S1 Teologi STT Ekumene atau IKTUS Community. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengikuti sebuah materi seminar yang pasti sangat memberkati kita yang berjudul Kerukunan dalam Perspektif Perjanjian Baru. Namun sebelum kita memulai materi kita, mari aku ajak kita semua bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Kau percayakan pada kami. Terima kasih untuk hari hidup yang masih Kau berikan pada kami. Kalau sebentar kami mau mendengarkan isi materi seminar hari ini, kami mohon hikmat-Mu Tuhan untuk kami dapat mengerti isi materi ini. Dan berkatilah pembicara yang akan membawakannya, Bapak Profesor Dr. Samuel Benyamin Haq, agar beliau dapat menyampaikan materinya dengan baik sehingga kami dapat mengerti apa yang kami pelajari hari ini. Kami menyerahkan pertemuan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan paparan materi dari Bapak Profesor Dr. Samuel Benyamin Haq, terlebih aku mau memperkenalkan beliau. Beliau lahir di Pulau Rote, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 26 September 1952. Riwayat pendidikan beliau dalam bidang teologi, beliau berhasil menyelesaikan studi Akademi Teologia di Kupang pada tahun 1974 sampai 1977. Lalu melanjutkan studi Sarjana Teologi di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta pada tahun 1979 sampai 1981. Beliau kembali lagi melanjutkan studi Magister Teologi di kampus yang sama dan melanjutkan studi Doktor Teologi di kampus yang sama juga dan di Sandwich di Cambridge, Inggris dan Leiden di Belanda tahun 1992 sampai 1996. Nah, spesifikasi bidang pendidikan yang beliau geluti di dalam ilmu teologi adalah studi perjanjian baru. So, pada hari ini Bapak Ibu semuanya yang udah nggak sabar, aku mempersilahkan untuk Bapak Profesor Dr. Benyamin Samuel Haq untuk memberikan pemaparan mengenai materi hari ini. Silahkan Pak. Baik, selamat sore, selamat jumpa saudara-saudara semua. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Saya izin untuk men-share materi yang akan saya sampaikan kepada kita semua. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi, topik yang diberikan kepada saya adalah kerukunan menurut Perjanjian Baru. Nah, saya lihat bahwa topik ini sangat luas. Sementara waktu kita sempit, karena itu maka saya hanya memilih Injil-Injil dan surat-surat Paulus. Mungkin yang lain pada waktu yang lain saja, ya, karena waktu yang diberikan kepada saya ini tadinya 45 menit, lalu saya minta kalau bisa 1 jam karena ada 56 slide yang akan saya share pada sore hari ini. Saudara-saudara, jika kita mengamati makna dari kerukunan dalam Perjanjian Baru, maka walaupun kata kerukunan jarang atau tidak dipakai oleh penulis Perjanjian Baru, tetapi padanan kata kerukunan itu sangat luas digunakan. Atau dalam perkataan lain, ungkapan yang memungkinkan kerukunan itu timbul atau muncul dalam Perjanjian Baru itu sangat luas. Karena itu dalam pembahasan ini saya hanya membatasi diri pada 2 tokoh, yaitu Yesus
yang diceritakan dalam Injil-Injil dan Rasul Paulus dalam surat-surat Paulus. Istilah rukun dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki beberapa makna, yaitu baik dan damai, tidak bertengkar, bersatu hati, bersepakat. Kata rukun dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia hanya satu kali disebutkan dalam Perjanjian Baru. Kalau kita buka Alkitab, itu dalam Roma pasal 15 ayat 5 yang berbunyi, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus. Ya, di sini dipakai kata kerukunan. Dalam teks Yunani dikatakan hodetheos, tes hupamones, kai tes parakleseus. Ya, the way human to auto from name and alleluis. Kata Kriston Yeson. Jika kita memperhatikan teks Yunani ini, maka kata keturunan, kata kerukunan tidak ada di dalam teks itu. Oleh sebab itu NIV menerjemahkan ayat itu sebagai berikut. May the God who gives endurance and encouragement give you the same attitude of mind toward each other that Christ Jesus had. Sementara RSV menerjemahkan sebagai berikut, may the God of steadfastness and encouragement grant you to live in such harmony with one another in accord with Christ Jesus. Nah, saudara-saudara, kata harmoni atau kerukunan dipakai oleh RSV. Dan LAI mengikuti RSV, Revised Standard Version, dan memberikan terjemahan sebagai berikut. Di ayat 15 itu, di Roma tadi itu, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Yesus Kristus. Ya, jadi dalam teks ini kita bertemu dengan kata kerukunan. Dalam teks Yunani, istilah rukun sendiri tidak ada, ya, dalam Roma 15 ayat 5 itu. Secara harfiah, teks Yunani itu bisa diterjemahkan sebagai berikut. Semoga Allah memberikan kepada kamu hal yang sama satu sama lain. Tampaknya RSV menafsirkan, ya, to auto pronein and alleluis, ya, sebagai suatu harmoni yang terlihat pada terjemahannya. Kalimat Paulus dalam Roma 15 ayat 5 itu merupakan suatu bentuk doa. Doa bagi warga jemaat di Roma agar mereka hidup sehati sepikir serta rukun satu dengan yang lain. Nah, saudara-saudara, setelah kita melihat sedikit gambaran atau uraian mengenai pemakaian istilah kerukunan atau harmoni dalam teks Roma tadi, sekarang kita masuk kepada pengajaran Yesus tentang kerukunan. Kata rukun atau kerukunan sama sekali tidak kita jumpai di dalam Injil-Injil.
Namun gagasan tentang kerukunan itu kita bisa jumpai dalam pengajaran yang Yesus sampaikan maupun dalam tindakan yang ia lakukan terhadap para pendengarnya. Dalam khotbah di bukit, misalnya, Yesus menyapa orang yang membawa damai sebagai orang yang berbahagia. Ya, kita lihat di depan tadi bahwa kata rukun memiliki padanan atau makna damai, ya. Sebab tanpa damai tidak ada kerukunan. Ungkapan membawa damai diterjemahkan dari kata Yunani eirenopoioi, ya. Eirenopoioi, suatu bentuk adjektif, ya, kata sifat nominatif plural yang berarti orang yang membawa atau orang yang membuat damai, atau lebih tepat orang mengusahakan damai itu, ya. Orang yang mengusahakan damai itu. Itu berarti bahwa bukan sekedar suatu bentuk ungkapan yang bersifat verbal atau suatu ungkapan yang menggambarkan kehidupan dalam damai, melainkan merupakan suatu tindakan, ya, atau suatu aksi yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka membawa damai kepada sesamanya. Jadi kalau di mana ada pertengkaran, perselisihan, ya, perseteruan, maka Yesus mendorong para pendengarnya untuk membawa damai, mewujudkan damai di tengah-tengah perseteruan, kebencian, dan permusuhan itu. Tindakan itu dilakukan untuk merukunkan kembali mereka yang bertikai atau yang bertengkar, atau yang bermusuhan, agar hidup rukun kembali. Jadi yang rusak atau yang putus itu dihubungkan kembali, ya, dieratkan kembali, ya, sehingga dengan demikian ada kehidupan yang rukun. Dalam khotbah yang sama, Yesus mengingatkan orang yang pergi mempersembahkan korban di bait Allah dengan mengatakan, jika kamu pergi mempersembahkan persembahanmu, dan kamu teringat akan sesuatu yang ada dalam hati sesamamu terhadap engkau, maka tinggalkanlah persembahanmu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Ya, ini yang Yesus minta kepada para pendengarnya pada khotbah di bukit itu. Kata Yunani yang dipakai di sini adalah dialegete, suatu bentuk aorist pasif imperatif yang dapat berarti berdamai kembali dengan seseorang atau berdamai kembali dengan sesama. Berdamai kembali itu merupakan, sekali lagi, suatu tindakan, suatu aksi, ya, untuk memelihara tali persahabatan atau kerukunan hidup dengan sesama. Bahkan Yesus meminta kepada para pendengarnya agar berdamai dengan lawan mereka selama mereka masih berada di jalan. Jadi kalau ada pertengkaran, ya, baiklah diselesaikan lebih cepat, ya. Memang berdamai dengan musuh bukan sesuatu yang mudah. Sebab membutuhkan kerendahan hati dan pengorbanan demi memperbaiki kerukunan yang telah retak atau yang rusak. Ya. Namun Yesus menuntut tindakan itu dari para pengikutnya. Sebab Tuhan tidak akan menerima persembahan
seseorang di altar jika ia tidak berdamai dengan sesamanya. Nah, jadi saudara-saudara, ini pengajaran Yesus kepada para pendengarnya. Orang yang pergi beribadah, tapi dia masih membenci saudaranya, adalah sia-sia. Bayangkan kalau pendengarnya dari tanah atau daerah, maaf, ini daerah Galilea, mungkin mereka harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk meninggalkan kuil atau bait Allah di Yerusalem. Dan kemudian kembali dan berdamai dengan sesamanya. Jadi ini Yesus menuntut pengorbanan dari orang untuk berdamai dengan sesamanya. Ya. Tentu dengan kerendahan hati untuk mengampuni sesama. Menurut penulis Injil Markus, ketika Yesus berbicara mengenai api dan garam sebagai metafora untuk pemuridan seorang murid atau pemurnian diri seorang murid. Ya. Sebab api biasanya dipakai untuk menguji kemurnian dari suatu logam, ya. Sementara garam dipakai untuk mengawetkan makanan agar mencegah dari kebusukan. Nah, dengan metafora ini, Yesus memotivasi para muridnya agar mereka memurnikan dirinya. Jadi di sini, Yesus mengingatkan setiap orang yang mengikut dia, ia perlu memurnikan dirinya. Ya, itu adalah tuntutan kemuridan seorang murid. Ia juga meminta kepada pendengarnya agar mereka selalu mempunyai garam di dalam diri mereka untuk menggarami relasi mereka dengan sesama agar mencegah kebusukan, mencegah keretakan, mencegah kerusakan. Nah, saudara-saudara, dengan demikian mereka selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain, ya. Hidup dalam damai, hidup dalam suasana rukun satu dengan lain. Kata Yunani untuk berdamai di sini dipakai kata eireneuete. Adalah kata kerja imperatif, kata kerja perintah yang bersifat aktif. Orang kedua jamak yang berarti berdamailah, ya, atau rukunkanlah, ya. Cintailah damai. Dalam teks ini Yesus menyejajarkan garam dengan damai. Sebab garam memiliki fungsi yang sangat bermanfaat bagi manusia. Antara lain mengusir kebusukan, menyedapkan makanan, juga mengawetkan makanan. Ya, jadi ini sebuah metafora yang Yesus pakai dalam rangka untuk memelihara kerukunan di dalam persekutuan umat. Demikian juga tindakan seorang murid untuk berdamai dengan sesama merupakan suatu bentuk aksi yang mengenyahkan pertengkaran, perkelahian, dan kebencian, serta permusuhan. Lalu membangun suatu kehidupan bersama yang rukun antara satu dengan lain. Nah, saudara-saudara, metafora ini memiliki latar belakang dalam tradisi korban dalam Perjanjian Lama. Korban yang dipersembahkan itu dibakar di atas api, biasanya digarami sebagai dupa yang menyenangkan bagi Allah. Nah, saudara-saudara, penulis Injil Lukas juga memberikan catatan yang menarik tentang usaha untuk memelihara kerukunan melalui tindakan berdamai dengan sesama.
sementara masih di jalan. Yesus berkata, sebab jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseret kepada hakim. Teks ini mirip dengan khotbah di bukit yang dari Matius tadi. Saudara-saudara, kata Yunani yang dipakai di sini untuk berdamai ya adalah apelakstai, sebuah kata kerja infinitive perfect passive yang berasal dari kata apolasso, yang berarti melepaskan atau membebaskan. Ya. Jadi maksudnya adalah membebaskan atau melepaskan kebencian, permusuhan, dan berdamai dengan sesama. Maksud Yesus dengan perkataan ini adalah supaya para pengikutnya membebaskan diri dari kebencian yang ada dalam hatinya. Lalu mengusahakan perdamaian dengan sesama sebelum persoalan itu dibawa ke pengadilan. Biasanya kalau orang membenci sesamanya, hatinya itu selalu penuh dengan permusuhan, ya, kepahitan. Ya. Nah, oleh sebab itu NIV menggunakan kalimat try hard to be reconciled. Artinya berusaha keras untuk didamaikan atau berdamai. Maksudnya adalah berusaha secara sungguh-sungguh. Jangan mengatakan berdamai tapi hati masih benci. Jangan. Harus berusaha secara sungguh-sungguh untuk berdamai agar memulihkan kerukunan yang ada itu. Sebab Yesus tidak menghendaki para pengikutnya hidup dalam pertengkaran, kebencian, permusuhan. Karena pertengkaran dan permusuhan akan menimbulkan kebencian yang merusak kehidupan bersama. Ya. Kehidupan bersama yang harmonis, yang rukun. Yang ia kehendaki adalah kedamaian dan kerukunan. Ya. Menarik bahwa berdasarkan pengamatan terhadap teks-teks yang dicatat oleh para penginjil, Yesus memakai kata damai atau berdamai. Sebab tanpa berdamai, tidak ada kerukunan. Oleh sebab itu, Yesus menurut laporan Injil-Injil menasihati para pendengarnya untuk sekali lagi mengusahakan ya berdamai kembali dengan seseorang atau dengan sesama. Ya. Sebab dengan berdamai kembali kita membebaskan diri dari kebencian yang merusak kerukunan dan persaudaraan. Ya. Saudara-saudara, itu pengajaran Yesus. Yesus mengajar murid-muridnya agar berdamai. Tapi ternyata Tuhan Yesus juga memakai meja makan sebagai sarana kehidupan bersama yang rukun. Biasanya kalau orang berhadapan dengan makanan, wajahnya selalu berseri-seri. Wajahnya selalu gembira. Dalam kisah-kisah tentang Yesus dalam Injil-Injil, ternyata Yesus tidak hanya mengajar tentang usaha memelihara kerukunan. Ia juga membangun kehidupan yang rukun dengan orang yang dibenci dalam lingkungan masyarakat Yahudi. Orang-orang yang dibenci itu adalah para pemungut cukai, ya, dan orang-orang berdosa. Mengapa para pemungut cukai dibenci? Mereka dibenci karena mereka selain dicap sebagai lintah darat, ya, yang memungut cukai lebih dari yang seharusnya, mereka juga bekerja bagi penguasa Romawi yang dibenci oleh masyarakat Yahudi. Ya.
Karena itu mereka disetarakan dengan orang berdosa. Selain itu perempuan pelacur, orang yang terjangkit penyakit kusta juga dipandang sebagai orang berdosa. Jadi orang-orang Yahudi memandang orang yang kena penyakit kusta itu karena dia berdosa. Jadi itu hukuman Allah bagi dia. Semua kelompok orang ini dianggap sebagai sampah masyarakat, dibuang dari pergaulan sehari-hari. Namun menarik bahwa Yesus membangun suatu kehidupan yang rukun. Yesus membangun relasi dengan mereka. Ya. Para penulis Injil menceritakan bahwa Yesus membangun kehidupan bersama yang rukun dengan para pemungut cukai itu melalui duduk bersama di meja makan. Biasanya orang katakan di meja makan segala persoalan bisa diselesaikan melalui meja makan. Dan itulah yang Yesus lakukan. Ya. Di kalangan masyarakat Yahudi, makan bersama semeja merupakan suatu bentuk keramat tambahan yang dipelihara sejak nenek moyang mereka Abraham. Tradisi ini sesungguhnya sangat kuat dipegang oleh bangsa nomad atau kaum pengembara. Sebab sebagai kaum pengembara yang selalu berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mereka membutuhkan teman atau sahabat. Oleh sebab itu mereka sangat ramah dengan siapa saja yang mereka jumpai di jalan atau sedang dalam keadaan yang sulit. Mereka selalu memberikan bantuan. Siapa tahu ketika mereka susah, orang asing yang mereka tolong itu dapat menolong mereka. Tradisi ini diteruskan oleh orang Israel di masa Tuhan Yesus juga. Saudara-saudara, namun oleh karena berbagai pengalaman pahit yang dialami oleh orang Israel, maka terjadi perubahan yang sangat besar terhadap pemahaman diri mereka. Khususnya di kalangan para pemimpin agama. Mereka hanya mau makan semeja dengan orang yang mereka anggap tahir atau kudus. Alasannya, mereka memandang diri sebagai satu-satunya umat pilihan Allah yang telah dikuduskan oleh Allah. Karena itu mereka tidak mau menajiskan diri mereka dengan duduk bersama orang-orang najis. Orang-orang yang dipandang najis itulah para pemungut cukai, perempuan pelacur, orang kafir, orang yang terjangkit penyakit-penyakit kusta, ya. Jadi persekutuan makan di antara kaum saleh di tengah masyarakat Yahudi itu sangat eksklusif. Ya. Mereka hanya mau makan dengan orang-orang yang dipandang saleh. Ya. Dalam laporan Injil-Injil, selama pelayanan Yesus, ia sering makan bersama dengan orang-orang yang mengundangnya. Baik dengan para pemimpin agama, maupun dengan orang-orang yang dianggap najis dan berdosa, seperti para pemungut cukai. Keempat, Injil menceritakan bahwa selama pelayanan Yesus, ia sering dijamu dalam perjamuan makan bersama. Ia makan di rumah Simon, ya. Ia juga pernah diundang oleh seorang Farisi di rumahnya untuk makan bersama. Bahkan ia makan bersama semeja dengan seorang pemimpin orang Farisi. Saudara-saudara, secara khusus ia juga dijamu oleh para pemungut cukai dan orang-orang yang dianggap sebagai orang berdosa. Ya. Di Kana, Yesus makan semeja dengan para undangan yang menghadiri pesta pernikahan sana. Ya. Jadi
Yesus tidak membatasi diri pada orang-orang kelas atas, tapi orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang dianggap sampah masyarakat. Ia membangun kehidupan bersama yang rukun dengan mereka. Karena kebiasaan makan semeja dengan para pemungut cukai dan orang berdosa ini, maka ia dicap sebagai pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Nah, perkataan sindiran ini membuktikan bahwa Yesus sering makan semeja dan membangun persahabatan, kerukunan dengan semua orang dari berbagai lapisan masyarakat. Nah, saudara-saudara, para penulis Injil Matius secara khusus mengangkat kisah tentang Yesus makan bersama dengan pemungut cukai di rumah Matius. Dalam kisah ini diceritakan bahwa ketika Yesus melihat Matius duduk di rumah cukai, ia memanggil Matius, ya, ia memanggil Matius yang sedang duduk di rumah cukai itu untuk mengikutnya. Nah, saudara-saudara, sebagai seorang yang baru mengikut Yesus, Matius melakukan perjamuan makan untuk menjamu Yesus. Ya, orang-orang yang ikut bersama dalam perjamuan itu adalah para pemungut cukai lainnya sebagai rekan sekerja dari Matius atau Lewi. Yesus menerima undangan Matius itu, lalu ia bersama murid-muridnya duduk makan dengan para pemungut cukai dan orang berdosa. Ya. Jadi Yesus tidak mengeksklusifkan diri. Ia masuk dan duduk bersama dengan mereka yang dianggap najis. Tindakan Yesus itu dipersoalkan oleh orang-orang Farisi. Mereka berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Ya, saudara-saudara, pertanyaan ini bukan tanpa alasan ya. Sebab makan bersama dengan para pemungut cukai dan orang berdosa dipandang haram. Haram tindakan itu. Karena mereka itu adalah lintah darat, mereka itu dibenci, mereka itu najis. Menurut pemahaman kaum saleh orang Yahudi, tidaklah patut jika Yesus sebagai seorang rabi duduk makan bersama dengan orang-orang najis itu. Karena tindakan itu akan menajiskan diri Yesus sebagai seorang rabi. Walaupun Yesus tahu pandangan para pemimpin agama Yahudi itu, tetapi ia tidak mempedulikannya. Yang ia lakukan adalah membangun kehidupan bersama yang rukun, bersahabat dengan semua orang. Sebab bagi Yesus, misinya adalah mencari orang berdosa untuk dibawa kembali ke dalam persekutuan dengan Allah. Saudara-saudara, sikap Yesus itu ternyata dari perkataannya ini bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Maksud Yesus adalah bahwa para Farisi itu yang memandang diri mereka sebagai orang tahir, orang yang mendapat jaminan keselamatan, tidak membutuhkan seorang penyelamat. Tapi orang berdosa seperti pemungut cukai membutuhkan juru selamat. Ya. Maka justru ia datang dalam rangka melaksanakan misi itu, yaitu mencari orang berdosa. Nah, untuk menjangkau orang berdosa itu, maka yang dibutuhkan adalah bela rasa terhadap mereka dan membangun suatu hidup bersama yang rukun. Tidak mungkin Yesus bisa menjangkau mereka, merangkul mereka, merengkuh mereka tanpa membangun suatu kehidupan yang rukun.
Bela rasa itu melampaui segala tembok-tembok pemisah yang memisahkan manusia dengan sesamanya. Ya. Justru tindakan Yesus itu merupakan suatu terobosan untuk merobohkan tembok-tembok pemisah dan membuka jalan menuju kepada sesama, ya, dengan hidup rukun. Bagi Yesus, persekutuan makan bersama ini merupakan suatu momen yang sangat penting dalam rangka membangun kerukunan. Sebab dalam dunia timur, meja makan merupakan lambang persekutuan, persaudaraan, kekeluargaan, dan kerukunan. Itu sangat ditekankan di dunia timur. Saya kira di Indonesia juga demikian. Maka secara sosiologis persekutuan makan bersama merupakan wujud dari suatu kerukunan, perdamaian, kebersamaan, persekutuan, dan persaudaraan. Ya, dan tradisi itu masih dipelihara hingga kini. Secara teologis, perjamuan makan bersama itu merupakan suatu sering kehidupan secara bersama. Artinya, Tuhan pesta men-share atau membagi-bagi apa yang ia miliki, ya, kepada orang yang ia jamu itu. Tentu ia lakukan itu dengan sukacita. Tidak hanya berupa makanan dan minuman, tetapi juga dalam kaitan dengan memperkokoh hubungan cinta kasih dan ikatan persaudaraan, persahabatan dengan orang yang diundangnya. Dengan demikian persekutuan makan bersama Yesus dengan para pemungut cukai dan orang berdosa adalah cara Yesus untuk memproklamasikan belas kasih, ya, serta keselamatan dari Allah. Berdasarkan kasih dan anugerah itu, Yesus memberikan jaminan pengampunan kepada semua orang. Ya, jadi itulah cara Yesus untuk mendekati mereka yang terbuang. Nah, saudara-saudara, persekutuan makan bersama Yesus adalah persekutuan yang terbuka terhadap semua orang. Bukan suatu kerukunan yang eksklusif atau persekutuan yang eksklusif. Ya. Dalam perkataan lain, persekutuan makan bersama Yesus adalah persekutuan yang tercipta karena anugerah. Dan kalau kita tinjau lebih jauh, persekutuan makan bersama itu memiliki makna teologis, mengantisipasi perjamuan mesianik di masa depan. Saudara-saudara, Yesus sendiri dalam pelayanannya tidak hanya menghadiri perjamuan makan bersama. Ia juga melakukan perjamuan makan bersama dengan para pengikutnya. Ya. Ia memberi makan kepada 5.000 orang, memberi makan kepada 4.000 orang. Dan di akhir pelayanannya, ia melakukan perjamuan bersama dengan murid-muridnya. Termasuk 2 murid yang berjalan ke Emmaus. Yesus menjamu mereka. Juga murid-murid di Tasik Tebrias. Yesus menjamu mereka sebagai tanda persekutuan, persaudaraan, dan kerukunan dengan mereka. Nah, dengan demikian perjamuan itu merupakan suatu bagian yang integral dari misinya. Menurut laporan Injil-Injil sinoptik, perjamuan malam itu ditetapkan oleh Yesus sendiri, ya. Dalam perjamuan itu Yesus bertindak sebagai pemimpin. Dan sebagai pemimpin perjamuan ia membagikan roti dan anggur kepada murid-muridnya. Ya. Roti dan anggur itu yang dipakai itu adalah makanan dan minuman sehari-hari
orang-orang Yahudi. Nah, perjamuan malam yang Yesus lakukan bersama murid-muridnya itu dilaksanakan dalam hubungan dengan perayaan Paskah. Ya, sesudah merayakan perayaan Paskah dilanjutkan dengan pertemuan dengan muridnya, ya, perjamuan kudus bersama murid-muridnya. Ya. Ini Yesus men-share hidupnya kepada mereka, ya, kepada murid-muridnya. Ia berkata, "Inilah tubuhku. Ambillah dan makanlah. Dan inilah darah. Ambillah dan minumlah. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Ya. Jadi kehidupan Yesus, tubuh dan darahnya, ia share, ia bagi-bagikan kepada murid-murid dalam metafora roti dan anggur. Saudara-saudara, perjamuan yang Yesus lakukan bersama murid-muridnya itu berhubungan secara erat dengan perjamuan Yesus bersama pemungut cukai dan orang berdosa. Ya, jadi itu tidak ada bedanya, ya, kecuali perjamuan kudus itu. Salah satu contoh yang jelas dari pemberian anugerah keselamatan dari Allah itu melalui perjamuan kudus adalah di rumah Lewi, ya. Perjamuan, maksudnya perjamuan biasa adalah di rumah Lewi pemungut cukai dan di rumah Sakeus. Di situ Yesus mengumumkan tentang keselamatan yang terjadi di rumah itu. Melalui perjamuan itu Yesus membangun persekutuan, persaudaraan, dan kerukunan dengan semua orang dalam rangka karya penyelamatan Allah. Nah, saudara-saudara, dalam perjamuan itu ia tidak membedakan orang saleh atau orang berdosa, orang kaya, orang miskin, hamba atau tua, semua orang ia sambut dengan sukacita. Ya. Menurut Kisah 2 ayat 42-46, jemaat perdana di Yerusalem juga selalu bersekutu setiap hari memecahkan roti dan berdoa. Dan praktek itu dapat dipandang sebagai keberlanjutan dari perjamuan makan bersama Yesus. Dikatakan oleh penulis Kisah Rasul, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Ya. Jadi jemaat perdana itu, karena mereka adalah kelompok yang minoritas, mereka berusaha memelihara kerukunan, persekutuan, dan persaudaraan di antara mereka. Dan kerukunan itu diwujudkan dalam tindakan memecahkan roti bersama. Nah, saudara-saudara, demi memelihara kehidupan bersama yang rukun itu, maka persekutuan bersama untuk memecahkan roti tidak hanya dilakukan di rumah tertentu, melainkan juga dilakukan secara bergilir. Dan persekutuan makan bersama itu merupakan suatu ekspresi terhadap penantian akan perjamuan eskatologis dalam kerajaan surga. Ya, jadi sudah banyak yang saya gambarkan tentang perjamuan makan bersama dengan para pemungut cukai, ya, dan murid-murid. Sekarang Yesus membangun kerukunan dengan pelacur dan orang yang dianggap kafir. Mengapa? Karena orang-orang ini juga disingkirkan dalam pergaulan masyarakat. Tidak selalu diterima, dianggap sebagai orang asing dan dibenci. Jadi orang-orang Yahudi, ya, atau para saleh orang Yahudi menghindari pergaulan dengan perempuan yang melacurkan dirinya.
atau orang-orang yang dianggap kafir. Penghindaran itu terlihat dalam protes orang Farisi dalam hatinya ketika Yesus memberi diri diurapi oleh seorang perempuan berdosa. Orang Farisi itu berkata, jika ia ini nabi, tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Ya. Saudara-saudara, memang pada masa Yesus tembok-tembok pemisah telah didirikan oleh orang Farisi untuk membentengi diri mereka sebagai kelompok saleh. Mereka tidak mau hidup rukun dengan orang yang dianggap berdosa. Ya. Tapi Yesus memberi diri diurapi oleh seorang perempuan pelacur. Ya. Dan ini suatu tindakan yang Yesus lakukan untuk merangkul, untuk merengkuh orang yang terpinggirkan dalam masyarakat. Mereka yang mengharamkan orang Yahudi duduk makan bersama dengan orang non-Yahudi atau orang yang berbeda agama secara rukun karena khawatir tercemar. Ya. Jadi para pemimpin Yahudi ini mengharamkan orang Yahudi duduk makan dengan orang yang tercemar. Oleh sebab itu mereka mengecam Yesus yang duduk makan bersama dengan orang berdosa. Nah, saudara-saudara, Yesus memberikan sikap yang berbeda. Yesus menentang sikap eksklusif dan fanatik itu. Sebaliknya ia menampakkan sikap yang inklusif. Memang dalam Matius 15 ayat 24, Yesus secara eksplisit menyatakan bahwa ia diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lalu ketika ia mengutus murid-muridnya, ia berpesan, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa-bangsa lain. Ya. Atau masuk ke kota-kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari umat Israel. Ya. Namun terhadap teks itu, Stanton menegaskan bahwa Matius hendak memperjelas persoalan dalam Markus 6 ayat 34 mengenai sikap Yesus terhadap orang Israel sebagai domba-domba yang hilang. Namun oleh karena penolakan Israel terhadap Yesus sebagai Mesias, maka orang-orang non-Yahudi menyambutnya. Dalam perkataan lain, penolakan Israel itu memungkinkan misi dibukakan bagi bangsa-bangsa lain. Dalam misinya itu Yesus sendiri kagum terhadap iman kepala pasukan. Ya, jadi Yesus memuji iman kepala pasukan. Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, ya, pada seorang pun di antara orang Israel. Ya. Nah, perkataan itu tidak hanya merupakan kritik terhadap lambannya orang Yahudi percaya, tetapi terutama ia menarik perhatian orang Yahudi kepada iman yang sejati, ya, dari orang non-Yahudi. Pada kesempatan itu Yesus juga mengumumkan bahwa banyak orang akan datang dari timur dan barat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara, perkataan Yesus ini mengingatkan kita kepada Mazmur. Ya, ini nanti bisa dibaca. Masuknya orang-orang dari dunia bangsa-bangsa ke dalam kerajaan Allah tidak hanya bersifat eskatologis, tapi hal itu dapat disaksikan dalam perumpamaan tentang perjamuan kawin. Ya, jadi dalam perjamuan kawin itu para undangan menolak. Lalu tuan pesta itu menyuruh hamba-hambanya pergi ke persimpangan-persimpangan jalan di luar kota, mengundang siapa saja yang datang.
suatu undangan yang dialamatkan kepada orang-orang non-Yahudi. Kemudian Injil Markus juga menampilkan pengakuan seorang kepala pasukan di bawah salib. Kepala pasukan atau orang yang bukan Yahudi itu mengatakan, sungguh orang ini anak Allah. Ini suatu pengakuan bahwa Yesus anak Allah. Pernyataan kepala pasukan itu sebagai respons terhadap terbelahnya bait Allah, tirai bait Allah. Ya. Sebagai simbol terbukanya jalan masuk kepada Bapa bagi semua orang. Saudara-saudara, sikap keterbukaan Yesus juga kita lihat dalam tindakannya ketika ia pergi ke luar daerah Palestina, yaitu di daerah Siro-Fenisia. Yesus bertemu dengan seorang perempuan Kanaan, ya, dan ia heran iman dari perempuan itu. Iman besar dari perempuan itu, ya, Yesus nyatakan dalam ungkapannya, Matius 15 ayat 21 sampai 28. Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu. Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi saudara-saudara, ini sementara orang-orang Yahudi membatasi diri hanya untuk kaum saleh orang Yahudi, Yesus membuka pintu bagi siapa saja untuk membangun kehidupan yang rukun dan membawa kabar damai sejahtera, sukacita dan keselamatan. Yesus memuji iman perempuan Kanaan ini karena sekaligus Yesus mengatakan bahwa tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan dilemparkan kepada anak-anak anjing. Ya, di situ kata anak-anak anjing itu tidak ada, hanya anjing. Ya, tapi dalam bahasa Yunaninya teks aslinya anak-anak anjing. Namun jawaban perempuan itu mengagumkan. Anak-anak anjing pun ya mendapat bagian dari remah-remah meja tuanya itu. Jadi saudara-saudara, kiranya menjadi jelas bahwa tindakan mujizat yang Yesus lakukan tidak hanya bagi orang Israel, tetapi bagi siapa saja, orang-orang luar pun, orang-orang berdosa pun, orang-orang yang dianggap sampah masyarakat pun. Yesus melakukan tindakan mujizat dan membangun persekutuan dengan mereka. Saudara-saudara, contoh lain adalah percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Saya kira ini teks yang sangat terkenal. Bagi orang Yahudi, mereka bermusuhan dengan orang Samaria karena mereka dianggap kafir. Orang Samaria dianggap kafir. Namun Yesus datang bercakap dengan dia. Ya. Bahkan ketika dalam percakapan itu, perempuan itu mengatakan bahwa bagaimana orang Yahudi tidak beramah-ramahan dengan orang Samaria? Bagaimana engkau meminta aku air? Ya. Percakapan itu lalu melebar kepada beribadah di gunung, ya, Gerizim. Nah, saudara-saudara, Yesus menolak pandangan perempuan itu dan mengatakan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Maksudnya adalah bahwa batas antara Yahudi dan Samaria akan dirubuhkan. Dan setiap orang, baik Samaria maupun Yahudi, secara bersama-sama menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya, di sini Yesus bercakap dengan perempuan Samaria itu.
Nah, sikap inklusif Yesus ini tidak hanya nyata pada waktu ia bercakap dengan perempuan Samaria itu, ya. Atas permintaan orang-orang Samaria, Yesus juga tinggal bersama mereka 2 hari lamanya. Suatu tindakan yang menggambarkan suatu kehidupan bersama yang rukun dengan orang-orang yang dipandang kafir itu. Luar biasa. Padahal dalam tradisi Yahudi, mereka dilarang masuk ke rumah orang non-Yahudi dan makan bersama dengan mereka. Bahkan orang-orang Yahudi kalau dari Galilea ke Yerusalem, mereka menghindari daerah Samaria. Karena memasuki Samaria artinya mencemarkan diri. Tapi Yesus tidak. Dia masuk. Bahkan tidur di Samaria selama 2 hari. Dalam teks itu memang tidak dikatakan bahwa Yesus makan bersama dengan orang Samaria. Tapi sudah tentu selama 2 hari Yesus mengalami kerukunan, keramah tamahan dengan orang-orang Samaria itu. Dan bukanlah suatu kebetulan bahwa dalam perumpamaan orang Samaria yang murah hati, Yesus juga menentang sikap imam dan orang Lewi itu. Ya, saya kira ini kisah ini kita lihat Samaria itu memberikan kepedulian bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun. Sementara imam dan orang Lewi mereka berlalu. Mereka pergi begitu saja karena mungkin takut. Tidak hanya terhadap pencuri tapi takut tercemar. Bahkan karena orang itu tidak dikenal, mereka juga tidak mau tolong. Ya. Dan melalui perumpamaan itu Yesus berkata kepada ahli Taurat yang bercakap dengan dia, pergilah dan perbuatlah demikian. Artinya, pergilah dan perbuat sama seperti orang Samaria itu. Mengasihi saudara bukan dengan perkataan saja, tapi melalui tindakan. Nah, saudara-saudara di bawah ini juga, Yesus melakukan suatu perjumpaan, satu tindakan penyembuhan terhadap orang-orang kusta. Dan menarik bahwa orang Samaria itu yang datang. Ada 10 orang. 9 pergi, justru orang Samaria itu yang datang berlutut di hadapan Yesus dan bersyukur kepadanya. Yesus berkata kepadanya, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kisah ini membuktikan bahwa justru hanya orang asing, yakni orang Samaria itu, yang kembali memuliakan Allah dan bersyukur. Ya. Nah, saudara-saudara, mengucap syukur merupakan suatu respons terhadap tindakan penyelamatan Allah. Dan Yesus juga bersikap rukun dalam beramah tamah dan menyambut semua orang dari latar belakang suku, keyakinan yang berbeda. Ya, Yesus menerima siapa saja. Begitulah saudara-saudara gambaran tentang kerukunan. Jadi jelas bahwa Injil-Injil tidak secara eksplisit memakai kata kerukunan, tetapi dari sikap, tindakan, dan pengajaran Yesus. Jelas bahwa kerukunan itu bisa bertumbuh, ya, bisa diwujudkan di dalam masyarakat. Sekarang kita masuk dalam surat-surat Paulus, mungkin hanya 5 menit lagi. Hanya sekali saja istilah rukun muncul dalam surat Paulus dalam Roma 15 ayat 5 yang sudah kita bicarakan di atas, ya. Namun gagasan untuk terciptanya kerukunan itu tercermin dalam istilah-istilah yang Paulus pakai, yaitu pendamaian dan sehati sepikir. Ya. Kalau dalam bentuk pasifnya tidak bertengkar. Nah, kedua istilah ini, pendamaian dan sehati sepikir, akan kita bahas
lebih jauh. Istilah pendamaian itu Rasul Paulus pakai untuk menggambarkan tindakan pendamaian Allah. Ya. Yang ia lakukan melalui penebusan oleh darah Kristus. Agar tercipta relasi damai antara manusia dengan Allah dan manusia dengan sesamanya. Jadi saudara-saudara, rekonsiliasi atau pendamaian, ya, itu memiliki aspek vertikal tapi juga horizontal. Berdamai dengan Allah dan berdamai dengan sesama. Nah, sebab pendamaian atau rekonsiliasi itu memperluas persahabatan dan kerukunan. Tidak hanya antara manusia dengan Allah, melainkan juga manusia dengan sesamanya. Bahkan dengan alam semesta. Di sini pendamaian itu tidak hanya memiliki makna yang bersifat vertikal, tapi juga horizontal. Oleh sebab itu Paulus mengajak jemaat agar mereka melakukan tindakan-tindakan yang mendatangkan damai sejahtera. Ya. Suatu tindakan yang berguna untuk saling membangun dan hidup bersama dalam damai sejahtera. Kepada warga jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus juga menasihati mereka agar hidup dalam damai seorang akan yang lain. Dengan begitu maka jemaat juga hidup rukun satu dengan lain. Bahkan damai sejahtera itu harus memerintah di dalam hidup mereka. Saudara-saudara, jemaat dipanggil agar mereka hidup dalam kasih. Sebab kasih itu memungkinkan mereka berada dalam hubungan yang hidup, yang harmonis, secara maksimal dan jujur satu dengan lain. Jadi hidup rukun itu jangan dibuat munafik, ya, tapi harus jujur, harus tulus. Kisah itu memungkinkan kita hidup dalam suatu persekutuan yang sehat dalam keluarga beriman. Dan itulah sebabnya kasih adalah ikatan persatuan yang sempurna. Dan itulah yang dikehendaki oleh penulis surat Kolose. Alasannya adalah karena Allah tidak menghendaki kekacauan, melainkan damai sejahtera. Dalam upaya mewujudkan damai sejahtera dari Allah itu, maka Rasul Paulus menyebut dirinya sebagai utusan-utusan Allah, ya, bersama dengan temannya sebagai utusan-utusan Allah yang diutus untuk menjadi pelayan-pelayan pendamaian. Dan tugas mereka adalah mengajak orang untuk masuk dalam persekutuan bersama. Ya. Demikian juga mereka hidup dalam suatu kerukunan satu dengan lain. Nah, saudara-saudara, pelayanan pendamaian itu adalah inisiatif dan tindakan Allah. Karena melalui pengorbanan Kristus, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri. Ya. Pelayanan pendamaian bukan mengajak orang untuk berdamai dengan Tuhan saja, melainkan memberitakan kepada semua orang bahwa Tuhan telah mendamaikan dunia dengan dirinya. Ya, jadi ini adalah inisiatif Allah. Ajakan Rasul Paulus untuk berdamai ini didorong oleh situasi di dalam jemaat Korintus. Sebab dalam jemaat itu ada kelompok orang tertentu yang masuk menghasut jemaat untuk menyangkali kerasulan Paulus dan menolak dia, sehingga terjadi kebencian antara jemaat terhadap Paulus. Ya, kelompok orang ini menghasut jemaat dan mengatakan bahwa Rasul Paulus adalah rasul gadungan
Dan akibat dari penolakan itu, Rasul Paulus mengutus Titus untuk menjadi duta perdamaian antara jemaat itu dengan Paulus. Dan ternyata Titus berhasil membawa kembali jemaat itu. Nah, saudara-saudara, dalam surat kepada jemaat Efesus, ia juga menegaskan kepada warga jemaat yang berlatar belakang Yahudi dan non-Yahudi bahwa permusuhan telah dihapuskan. Ya, saudara-saudara, antara Yahudi dan non-Yahudi pada waktu itu ada permusuhan, ya, karena non-Yahudi dianggap sebagai musuh. Dan penghapusan itu menurut Paulus adalah pekerjaan Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Yesus menghapus penghalang antara Tuhan dan manusia, antara manusia dengan manusia melalui salib, ya. Dengan demikian tembok pemisah atau perseteruan antara Yahudi dan non-Yahudi telah dirubuhkan, sehingga kedua belah pihak telah menjadi satu manusia baru, beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ya, mereka dapat hidup rukun satu dengan lain. Dengan demikian mereka tidak lagi menjadi orang asing, melainkan sebagai saudara. Ya. Nah, saudara-saudara, ini sudah sampai kepada bagian akhir dari presentasi saya. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, Rasul Paulus sangat menekankan tentang damai sejahtera di antara jemaatnya. Dan bagi Paulus, seorang episkopos, penilik jemaat, pemimpin jemaat, janganlah seorang pemarah, melainkan peramah dan pendamai. Artinya selalu membawa damai, ya, di tengah perseteruan, di tengah pertikaian, ya, sehingga tercipta kehidupan yang rukun, ya. Gagasan tentang kerukunan tidak hanya tercermin dalam pemakaian kata damai sejahtera, tapi juga dalam ungkapan sehati sepikir. Dan ungkapan ini Paulus pakai bagi jemaat di Filipi. Sebab di jemaat itu ada pertikaian antara dua orang, yaitu Euodia dan Sintike. Ya, dan oleh karena itu maka Paulus minta supaya mereka sehati sepikir. Ya, sehati sepikir berarti tidak ada lagi perbedaan pendapat. Tidak berarti tidak ada lagi perbedaan pendapat. Ya, sebagai manusia ada saja perbedaan pendapat. Ya, tetapi perbedaan pendapat itu harus dikelola dengan baik. Ya, ini beberapa catatan yang berkaitan dengan jemaat di Korintus juga. Ya, Paulus menasihati mereka supaya mereka jangan membuat blok-blok di dalam jemaat yang menimbulkan perpecahan. Ya, saudara-saudara, saya kira ini cukup untuk kita. Saya bacakan kesimpulan. Berdasarkan catatan kita mengenai kerukunan menurut Tuhan Yesus dalam Injil-Injil dan kerukunan menurut Paulus, maka jelas bahwa memang istilah kerukunan itu sangat jarang, bahkan tidak ada. Namun gagasan yang memungkinkan bertumbuhnya kerukunan itu, ya, sangat ditekankan, baik oleh Tuhan Yesus maupun oleh Rasul Paulus. Tuhan Yesus dan Rasul Paulus lebih banyak memakai kata damai dan sehati sepikir atau tidak bertengkar untuk menggambarkan pertumbuhan kerukunan itu di dalam persekutuan murid-murid atau persekutuan jemaat. Demikian saudara-saudara presentasi saya untuk kita sekalian. Saya kembalikan kepada host.
Baik, terima kasih Bapak Profesor Samuel Haq untuk pemaparan materinya. Bapak Ibu, saat ini kita akan melakukan break, namun hanya 5 menit. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin ke toilet, yang ingin minum, dapat silakan minum dan ke toilet. Karena kita akan kembali lagi dalam waktu 5 menit. Dan kalau ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya, jangan lupa dapat chat kepada aku atau mungkin kepada admin daripada Zoom ini, atau mungkin bisa langsung kepada Bapak Profesor Samuel Haq. Jadi bisa langsung dari sekarang. Baik, Bapak Ibu. Sesi break kita sudah berakhir. Diingatkan sekali lagi Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, bisa langsung chat di kolom via chat ke aku, atau mungkin juga ke Bapak Samuel Haq secara langsung, atau mungkin juga kepada admin-admin di Zoom. Gitu. Oke, jadi diingatkan Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan untuk dapat bertanya melalui chat yang ada. Oke, pertanyaan pertama. Pak Samuel Benyamin, Ya, dalam konteks kita hari ini, dengan beraneka ragam gereja yang ada, bagaimana sih kita dapat menjaga kerukunan antar denominasi setiap gereja yang ada? Sebab dalam beberapa kasus, beberapa contoh, ya kita bisa melihat satu gereja menyerang gereja yang lain. Gereja A menyerang gereja B, atau gereja B menyerang gereja C, dan lain sebagainya. Lalu dalam konteks kita pada hari ini dengan berbagai macam denominasi yang ada, berbagai macam pengajaran doktrinal yang ada, apa sih yang harus kita lakukan untuk dapat menjaga kerukunan antar gereja? Nah, itu Pak pertanyaan pertama. Terima kasih Pak. langsung saja. Langsung saja Pak. Boleh. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan. Ini bagus sekali nih, karena memang kalau kita lihat di media sosial, ya selalu ada ungkapan-ungkapan yang bernada atau mengandung kebencian antara satu dan yang lain. Nah, saudara-saudara, menurut hemat saya, kadang-kadang orang yang melakukan itu dia mencari perhatian atau ya perhatian dari orang lain, ya. Sebab dengan melakukan ujaran-ujaran kebencian terhadap sesama, apalagi antara gereja, itu menurut hemat saya suatu tindakan yang tidak terpuji, ya. Satu tindakan yang kalau Yesus ada di sini atau Yesus hadir bersama kita hari ini, dia akan mengatakan tindakan seperti itu adalah tindakan kebencian yang harus dihentikan, ya. Ya. Kalau Yesus hadir di tengah-tengah gereja saat ini secara kasat mata, dia akan mengatakan bahwa tindakan yang demikian itu adalah tindakan yang salah. Nah, saudara-saudara, sebetulnya yang harus dilakukan oleh gereja-gereja adalah bersama-sama sebagai satu persekutuan dalam satu iman kepada Kristus itu, kita membangun relasi, membangun kerukunan, persekutuan antara kita satu dengan lain. Bagaimana misi kita bisa berhasil kalau relasi kita dengan sesama kita aja tidak beres. Nah, saudara-saudara, saya kira kalau gereja-gereja di dunia, khususnya di Indonesia,
kalau bersatu, tidak saling menyerang, tidak saling menyampaikan ujaran kebencian, menurut hemat saya ini satu kekuatan besar bagi gereja untuk bersama-sama maju di dalam melakukan tindakan atau melakukan penginjilan, melakukan misi bagi dunia. Ya. Sebab kalau misalnya di antara para pemimpin gereja, ya kadang-kadang dalam khotbah-khotbah itu muncul kata-kata, ungkapan-ungkapan yang mencap gereja A sebagai gereja yang tidak beres, atau gereja yang tidak kudus, atau gereja yang tidak masuk surga. Nah, yang begini ini yang menurut hemat saya kita perlu hindari. Ya, marilah kita bersama-sama sebagai saudara dalam iman kepada Tuhan. Kita merawat persekutuan, merawat kerukunan ini, ya, mengenyahkan semua kebencian atau ujaran kebencian antara satu dengan yang lain. Memang saudara-saudara, ada perbedaan-perbedaan dalam bentuk ajaran. Ya. Masing-masing gereja punya ajaran sendiri. Ya. Tapi janganlah memakai ajaran itu untuk menyerang sesama gereja atau bahkan menyerang orang lain. Ya. Sikap Yesus bisa menjadi contoh bagi kita. Ya. Ia mendekati orang yang dimusuhi. Atau mungkin orang yang memusuhi. Dan membangun kehidupan yang rukun dengan mereka. Ingat saudara-saudara, orang-orang Farisi, para pemimpin Yahudi, sangat memusuhi Yesus. Tapi ada waktu tertentu di mana ia juga makan bersama dengan para pemimpin Yahudi itu. Untuk memelihara kerukunan, persahabatan, persaudaraan dengan mereka. Nah, saudara-saudara, kalau kita tetap memelihara kerukunan, kalaupun sesama kita membenci kita, tapi kita tetap bersahabat dengan dia akan sadar, loh, saya kok benci dia kok, tapi kok dia kok selalu bersahabat dengan saya. Jangan-jangan saya yang salah. Ya, Alkitab mengatakan kalau orang membenci kita, kita tetap membangun persahabatan dengan dia. Dan tindakan itu sama seperti kita meletakkan bara api di atas kepalanya. Dia sadar. Ya. Nah, karena itu maka kalau ditanya apa yang harus dilakukan supaya memelihara kerukunan dan persaudaraan itu, ya. Hal yang kita harus lakukan atau tindakan yang kita harus lakukan adalah kalau soal ajaran itu kita berlakukan di dalam persekutuan jemaat kita. Ya. So, kalau kita sudah mulai dengan membandingkan ajaran gereja A dan gereja B, maka pasti terjadi benturan. Janganlah mulai dengan ajaran. Ajaran itu berlaku di dalam gerejamu sendiri. Tapi bangunlah persahabatan dan kerukunan dengan semua gereja, di semua orang. Tidak hanya gereja antara gereja, tapi dengan semua orang di sekitar kita. Saya kira itu prinsip yang harus kita pegang teguh dalam memelihara kerukunan di antara gereja-gereja kita.
Terima kasih. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Saya jadi ingat sebuah kalimat, doktrin itu memisahkan tapi kasih itu menyatukan ya. Betul, betul sekali. Ya, ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Salam Prof, izin bertanya. Saya Yudi dari Jogja, matur nuwun untuk paparannya. Pertama, konstruksi kerukunan yang diperagakan Yesus menurut saya walaupun terlihat ideal akan tetapi terdapat gap atau batasan. Juga di mana ia keru, ia ker, kerukunannya atau rujuk dengan orang-orang berdosa, orang-orang papa, orang-orang marginal dan seterusnya. Namun terjadi keretakan atau remuk relasinya dengan kaum-kaum alim ulama terpandang dan sebagainya. Apakah ini masih terbilang kerukunan? Nah, ini hampir mirip Pak pertanyaannya seperti pertanyaan yang pertama tadi. Kalau melihat kitab Injil, Matius sampai Yohanes ya, kita lihat ya. Yesus sangat akrab dengan orang berdosa, kaum papa, kaum marginal, ataupun juga orang-orang yang tersingkirkan, seperti perempuan yang berzina, pemungut cukai, dan lain sebagainya. Tapi seringkali dalam 4 Injil ini terlihat banyak konflik antara Kristus dengan juga alim ulama, Pak. Nah, ini seakan-akan kontras, Pak. Ya. Kira-kira bagaimana dengan hal ini, Pak? Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya menurut saya Yesus itu membangun relasi kerukunan persahabatan dengan siapa saja. Dengan orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang terbuang, orang-orang yang marginal, ya, dan juga dengan para pemimpin. Ya, tadi saya katakan Yesus juga makan bersama dengan orang Farisi, ahli Taurat, dan sebagainya. Tetapi Yesus tidak menghendaki kalau para ulama itu, para pemimpin agama itu memperalat orang miskin demi kepentingan mereka. Itu salah satu. Contoh. Waktu Yesus masuk ke Bait Allah, dia melihat bahwa ada orang banyak di situ, pedagang-pedagang, penjual hewan-hewan korban, ya, berupa domba, kambing, atau burung merpati, dan lain-lain. Mengapa Yesus marah? Mengapa Yesus membuat cemeti dan memukul orang-orang di situ, menghalau mereka, dan dia berkata, rumahku adalah rumah doa, tapi kalian telah menjadikan sebagai gua penyamun. Mengapa? Karena para ulama itu, mereka sudah menetapkan harga hewan korban. Jadi kalau misalnya harganya 10.000, ini contoh saja, dinaikkan menjadi 20.000. Nah, selisih harga antara harga yang dinaikkan dengan harga asli itu dibagi-bagi antara pedagang dan ulama. Nah, orang-orang miskin, orang-orang masyarakat awam yang datang untuk mempersembahkan korban kepada Allah, malah diperas. Di situ Yesus marah. Karena alim ulama ini tidak punya keprihatinan terhadap masyarakat umum. Mereka memeras siapa saja yang datang ke Bait Allah. Mestinya orang-orang itu datang dengan membawa persembahan mereka dengan begitu tulus. Mereka berhadapan dengan harga hewan korban yang di mark up. Itu satu. Yang kedua, mereka itu melihat bahwa pengaruh Yesus itu besar. Kemana saja Yesus pergi, banyak orang mengikutnya.
Dan mereka melihat bahwa pengaruh Yesus itu menggerus di bawah mereka. Karena itu mereka merasa iri. Wah, bagaimana ini? Kita sebagai pemimpin-pemimpin, ulama-ulama, tidak lagi dihiraukan. Orang ini kayaknya merupakan ancaman. Karena itu maka dia harus dihabisi. Ya. Makanya dendam itu, kebencian itu, ya, ada di dalam hati, bertumbuh dalam hati mereka. Dan mereka mencari jalan apa saja untuk bisa menangkap Yesus dan menyalibkannya. Nah, karena itu maka kalau kita baca dalam Injil Matius, Yesus menegur mereka sangat keras. Kalian ini kayak kubur berlabur putih, tapi di dalamnya penuh dengan tulang-tulang yang busuk. Maksud Yesus ialah bahwa ulama-ulama itu di depan orang begitu kalam, begitu alim, ya, dipandang terhormat, tapi hati mereka penuh kebencian. Jadi bukan Yesus Yesus sebetulnya menegur mereka, ya. Yesus menegur mereka bahwa mereka memelihara kebencian di dalam hati mereka. Tapi ya, mereka tetap menumbuhkan kebencian itu dalam hati terhadap Yesus. Dan akhirnya Yesus ditangkap, ya. Mereka juga licik juga memakai orang dalam, yaitu Yudas, dengan cara menjual Yesus dengan 30 keping perak. Nah, jadi saudara-saudara, benturan itu terjadi, ya, benturan itu terjadi karena mereka tidak mau menerima Yesus. Yesus menegur mereka, ya. Tapi mereka tidak mau berubah. Kebencian dan permusuhan itu selalu dipelihara dalam hati mereka. Nah, sehingga memang kita bisa melihat bahwa dengan orang-orang kecil, orang-orang terbuang, orang-orang miskin, masyarakat umum, Yesus begitu bersahabat karena memang mereka adalah orang-orang tertindas secara spiritual, dalam arti ya mereka mau beribadah kepada Tuhan, ya, orang-orang Yahudi itu mau beribadah kepada Tuhan, tapi mereka diperas lagi, ya. Dan mereka tidak punya persoalan yang dengan Yesus. Justru para pemimpin ini membenci Yesus karena wibawa mereka tergerus oleh pengaruh Yesus. Nah, jadi memang kita lihat secara gamblang sepertinya kok Yesus tidak bersahabat dengan mereka, ya. Tetapi itu disebabkan oleh karena mereka sudah membangun kebencian itu antara diri mereka dengan Yesus sendiri. Makanya Yesus di atas kayu salib, apa yang dia katakan? Kalimat pertama yang muncul dari mulut Yesus, sebuah doa. Ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah doa pengampunan. Doa cinta kasih yang Yesus sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Berarti memang sebenarnya Yesus sendiri tidak sepenuhnya membenci ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi, ya Pak, ya? Ya. Karena kita bisa melihat juga sebagai contohnya waktu Yesus ketemu Nikodemus pun mereka berdiskusi dengan baik, bukan dengan secara kasar, ya. Berarti hanya oknum-oknum tertentu yang mungkin yang membenci Yesus. Betul, gitu, betul, ya. betul.
Oke, pertanyaan selanjutnya Pak berkaitan masih dengan penanya yang sama. Kedua, kata eirene atau damai disebutkan sebagai pembawa damai. Artinya orang yang berada di tengah atau wasit untuk melerai dan menciptakan kerukunan antar kedua belah pihak. Dengan kata lain, dua orang yang berseteru dan kita berupaya merukunkannya atau sebagai pembawa damai. Jadi agaknya perlu dicurigai bahwa eirene adalah di sini damai dalam arti sementara. Ketika dua petinju dilerai oleh wasit dan setelah rehat sejenak atau rukun, bisa jadi selanjutnya akan bertinju lagi. Mohon petunjuknya, Prof. Jadi ini menurut penanya, eirene di sini damai dalam arti pembawa damai untuk selama-lamanya. Jadi bukan berarti waktu udah damai terus berantem lagi. Seperti itu, Prof. Nah, kira-kira bagaimana, Prof? Ya, eirene itu diterjemahkan, itu kata Yunani ya, diterjemahkan dari bahasa Ibrani Shalom. Shalom atau dalam bahasa Ibrani Yunani eirene itu adalah damai sejahtera, dan istilah itu biasanya digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk menyampaikan salam kepada seseorang. Dan damai sejahtera itu atau shalom itu, eirene itu, dia tidak bersifat sementara, tapi mestinya itu dihidupi terus, ya, dihidupi terus di dalam kehidupan umat, ya, kehidupan orang itu. Karena itu maka kalau misalnya dua orang berseteru lalu ada yang membawa damai, ada yang merelai, ya, itu bukan berarti bahwa lalu sesudah itu mereka mereka bertinju lagi atau berkelahi lagi. Eirene itu adalah atau shalom itu dia harus meresap di dalam hati. Ada makna pengampunan yang tulus dari kedua belah pihak. Kalau tidak ada pengampunan yang tulus, itu bukan eirene. Ya. Kadang-kadang misalnya ada dua orang berseteru atau dua anak berseteru. Lalu orang tua bilang, jabat tangan ya, jangan berseteru lagi. Karena mereka takut orang tuanya, mereka jabat tangan. Tapi yang satu dalam hatinya dia katakan begini, tunggu ya, giliranmu. Nanti saya akan akan hantam kamu nanti. Ya. Nah, itu bukan eirene, itu bukan shalom. Itu bukan shalom. Itu eirene yang mungkin saya mau katakan bahwa itu wajah kebencian yang diubah menjadi wajah domba, wajah serigala yang diubah menjadi wajah domba. Ya. Nah, saudara-saudara, ingat bahwa kadang-kadang orang memakai topeng ketika mereka dihadapkan pada suatu situasi. Nah, kalau berhadapan mereka begitu akrab, memakai topeng keakraban, kerukunan dan persahabatan. Tapi di belakang mereka melakukan tindakan kejahatan. Nah, itu bukan eirene. Itu bukan eirene. Ya. Shalom adalah damai sejahtera yang meresapi diri seseorang dan menghidupi diri seseorang, ya, yang dilakukan, ya, oleh karena pengampunan yang tulus, pemaafan yang tulus satu kepada yang lain. Itu shalom, ya. Jadi shalom ini tidak hanya bersifat rohani, tapi juga bersifat jasmani. Atau sebaliknya, tidak bersifat jasmani, tapi juga rohani. Secara
fisik kita berjabatan tangan, tapi secara spiritual hati kita harus dinaungi oleh shalom itu. Ya, itulah shalom atau irene yang sesungguhnya. Ya, demikian. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Pertanyaan selanjutnya, nuansa Injil dalam PB adalah kontrakultural. Bagaimana kita menyikapi ini jika kita ingin berteologi di Indonesia yang sangat kultural? Terima kasih, Pak. Ya, Injil itu ya sesuatu yang bersifat kultural, sosial, ya, sosial juga. Karena kata Injil itu sendiri diterjemahkan dari bahasa Yunani Evangelion. Dan Evangelion ini di kalangan masyarakat Yunani dipakai untuk makan bersama di rumah raja. Sebab undangan raja kepada rakyat untuk makan bersama dengan dia merupakan suatu evangelion, suatu berita sukacita. Ya. Evangelion juga dipakai dalam rangka kemenangan dalam peperangan atau kelahiran seorang bayi. Nah, dalam kaitan dengan kelahiran seorang bayi dalam istana raja, Yesus ketika dilahirkan, maka malaikat surgawi memuji Allah. Dan Lukas mengatakan, hari ini ya telah lahir bagimu juru selamat. Ya. Suatu evangelion bagi seluruh dunia. Nah, jadi evangelion itu atau Injil itu kita harus sadari bahwa itu bukan sekedar kata-kata tetapi merupakan suatu tindakan yang dialami oleh orang dan bersifat sosial dan kultural. Ya, Injil itu harus dialami. Injil itu harus dihayati, dialami, diwujudkan dalam tindakan. Itulah Injil. Nah, kalau kita mau lihat dalam bentuk kultural, ya budaya, dan juga dalam lingkup sosial, kehadiran orang Kristen adalah Injil. Sekali lagi, kehadiran orang Kristen di mana ia berada, itulah Injil. Artinya, di tempat itu juga dia menjadi Injil, menjadi berita sukacita, menjadi berkat bagi sesamanya. Ya, kadang-kadang orang mencela kita karena kita satu dengan lain berkelahi. Ya, ada satu ketika ada jemaat yang mengatakan, wah saya kok tidak suka ke gereja lagi. Kenapa Bapak? Karena di gereja, waduh, habis ibadah kok berkelahi satu dengan lain. Ya, majelis berkelahi satu dengan lain. Wah, ngapain saya ke gereja? Itu berarti bahwa sebagai pembawa Injil kita ya tidak menjadi Injil bagi sesama. Yesus menyapa para pendengarnya waktu khotbah di bukit itu, dia katakan begini, kamulah terang dunia, kamulah garam dunia. Menggarami dunia, menerangi dunia adalah suatu bentuk evangelion, Injil bagi sesama. Dan itu menurut saya itu perlu kita lakukan. Jadi kalau ditanya apa yang perlu kita lakukan untuk menjadi mewujudkan Injil dalam budaya, ya macam-macam kita bisa lakukan. Entah melalui tarian, entah melalui
pergaulan, entah melalui ukiran, dan lain-lain. Merupakan suatu kesaksian bagi sesama kita. Saya kira itu saja dulu cukup. Baik Pak, terima kasih Pak. Halo? Ya Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih. Berhubung dengan waktu Pak, jadi sepertinya ini pertanyaan yang terakhir. Bagi jemaat yang tinggal di kota atau orang berada, kerukunan atau penerimaan sebuah relasi terhadap orang yang terpinggirkan biasanya ada dalam bentuk bantuan sosial. Nyatanya, tindakan tersebut tidak membangun relasi secara emosional karena sudah menjadi kewajiban si kaya membantu si miskin. Bagaimana tanggapan Bapak akan hal ini dan apakah saran Bapak akan hal ini? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Jadi, saudara-saudara, saya kira itu salah satu bentuk kita membangun relasi persahabatan dengan sesama kita, ya. Dan saya sangat menghargai tindakan yang demikian, ya. Cuma menurut saya jangan dilakukan pada hari-hari raya saja. Sebab biasanya hanya pada hari raya Natal, Paskah, Pentakosta baru kita membantu orang miskin. Ya, kita perlu melakukan bantuan seperti itu ketika kita memperoleh berkat dari Tuhan, kita berbagi dengan mereka. Ya, jadi kalau jemaat-jemaat di kota, dan saya kira jemaat di desa juga ya, di jemaat di desa juga melakukan hal yang sama. Mereka tidak hanya membagi-bagi makanan, tetapi ada di satu jemaat di mana saya pernah ada di situ, para pemimpin jemaat itu mengajak warga jemaat untuk memperbaiki rumah dari janda-janda yang miskin, yang rumahnya bocor. Kalau hujan seperti ini rumah itu bocor, para pemimpin jemaat itu mengajak warga jemaat untuk memperbaiki rumah mereka. Dengan begitu maka mereka hidup aman, ya, tidak terganggu dengan air hujan yang membasahi diri mereka. Atau misalnya ada orang-orang yang mengalami penderitaan, ya, karena ditimpa oleh bencana, dan kita memberikan bantuan, ya. Kita memberi bukan karena oleh pemerintah atau oleh orang, tetapi kita memberi karena kita mau memberi berdasarkan kasih kita kepada sesama kita. Saya kira ini suatu tindakan yang patut dihargai, ya. Dan kalau kita baca surat Yakobus, dia mengatakan begini, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Karena itu maka wujudkanlah imanmu itu di dalam tindakan untuk membantu sesama. Jangan berkata kepada sesamamu, pergilah dengan damai sejahtera. Tapi ternyata dia lapar, ternyata dia kedinginan. Itu bukan iman. Iman yang sejati adalah iman yang diwujudkan di dalam perbuatan, ya, terhadap sesama. Ya, saya kira itu jawaban saya. Saya minta maaf kalau jawabannya kurang begitu akurat atau apa. Tapi ya, itulah yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Pak untuk jawabannya, sangat memberkati kami semua. Baik, karena sudah di penghujung acara, sekali lagi aku mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Samuel Benyamin Haq untuk pemaparan hari ini. Dan bagi teman-teman yang merasa terberkati untuk pemaparannya, boleh kasih reaction jempol atau mungkin hati di tempat masing-masing, di Zoom masing-masing. Ya.
Oke, banyak ya, bisa kelihatan. Aku harap pemaparan dari Bapak Profesor Samuel bukan hanya menjadi pengetahuan kita semata akan kerukunan yang telah dijabarkan melalui dalam Injil ataupun dalam Paulus, melainkan dapat kita resapi dan dapat kita terapkan di dalam kehidupan bersama. Sebab Alkitab juga mengajarkan Yesus itu adalah Raja Damai. Maka kita pun juga berhak membawa kerukunan atau damai bagi setiap orang di sekitar kita. Itu pastinya. Sekali lagi terima kasih Pak untuk pemaparan materinya. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Nah, sekarang kita akan tutup dalam doa. Aku minta Bapak Doni Stevianus, Pak Doni, boleh tutup kita dalam doa, Pak? Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur buat kesempatan kami belajar dari apa yang Bapak sudah lakukan maupun dari para murid-Mu yang mengikuti jejak-Mu di dalam kami menjangkau banyak orang melalui kehidupan kami yang bisa menerima orang-orang yang ada di sekeliling kami. Ajari kami, biar kasih-Mu juga mengalir dalam hidup kami. Berkati Prof. Benjamin H., biarlah berkat-Mu melimpah di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa di surga, biarlah Engkau menyertai kami, biar melalui kehidupan kami nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih untuk hari ini Bapak Ibu semuanya. Sampai bertemu lagi di webinar Iktus Community selanjutnya di bulan depan pastinya.